우리 전략 기획실 새끼들한테 힘찬 박수! Hai semuanya, cerita film ada di sini. Alur cerita kali ini, kita akan membahas kelanjutan dari Taxi Driver. Tidak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Sebagai jaksa, Kang Hana mulai banyak menyelidiki kasus kejahatan. Selain taksi mewah, yang masih sangat misterius, Hana menemukan kasus kekerasan, penganiayaan dan penyebaran video esek-esek yang dilakukan oleh direktur perusahaan ternama. Perusahaan tersebut dikenal dengan nama Yudata, yang menyuguhkan konten film dan drama secara legal. Merasa sangat tertindas, Yang Min, selaku korban memberikan kesaksiannya secara langsung kepada Hana. Namun, beberapa hari kemudian kasus tersebut dicabut. Karena, kedua belah pihak sudah berdamai. Pada kenyataannya, Yang Min diserang, dan diancam untuk membatalkan gugatannya. Hana, yang taat hukum, tidak bisa melanggar peraturan dan hanya menyelidikinya secara diam-diam. Dalam prosesnya, Sung Chul menemukan laporan kasus tersebut dan memberikannya pada Dogi. Setelah membaca dan memahami penderitaan korban, Dogi memutuskan membalaskan dendamnya. Meski korban tidak memanggil layanan taksi saat itu, pada akhirnya Hana menyelidiki kasus tersebut dengan jalur hukum. Sementara Dogi menggunakan caranya sendiri. Setelah menyusun rencana dengan anggota lain, Dogi mendapat perang untuk menyamar sebagai karyawan di perusahaan Yudata tersebut. Alhasil, karena berkas palsu yang telah disiapkan oleh Geeng, membuat para petinggi di sana kagum, dan akhirnya dia dijadikan manajer. Namun, itu belum cukup, karena Dogi harus bergabung ke dalam tim inti untuk menyelidiki seberapa buruknya perusahaan tersebut. Setelah berusaha mencuri perhatian direktur, Dogi akhirnya diterima ke dalam tim inti dan mendapatkan hadiah uang. Lalu kemudian, Dogi melakukan investigasi pencarian. Waktu telah berlalu. Sejak taksi mewah, sering menjadi pertanyaan besar bagi Kang Hana. Dia juga bertemu dengan Dogi. Saat para atasan mereka melakukan pertemuan, Dogi memperkenalkan dirinya sebagai orang yang bekerja dengan Sung Chul di Yayasan Bluebird. Hubungannya dengan Hana tidak terlalu baik dan hanya sebatas saling mengetahui. Namun, semuanya telah berubah. Ketika Hana tahu, Dogi bekerja di perusahaan Yudata. Dogi tidak bisa menceritakan motifnya, dan ia membuat alasan bahwa dirinya telah mengundurkan diri di Bluebird milik Sung Chul. Hana membiarkannya semua berlalu. Hingga, akhirnya, ia merasa geram. Ketika, Dogi terlihat dekat dengan para petinggi perusahaan Yudata, yang merupakan tersangka utama. Dogi berusaha mengabaikan Hana dan fokus pada tujuannya. Setelah diterima pada tim inti, Dogi akhirnya tahu bahwa perusahaan tersebut benar-benar sangatlah buruk, di mana
Salah satunya menyediakan konten esek-esek. Ketika ia mendapat akses inti perusahaan Dogi, lalu menghubungkannya dengan Goong untuk diretas. Setelah terhubung, Goong melihat fakta bahwa ternyata perusahaan Yudata diam-diam mengunggah video yang ilegal. Namun, malah memperburuk keadaan. Karena, salah satu video unggulannya adalah menyediakan konten esek-esek. Tidak lain ternyata milik kakaknya. Di masa lalu, kakak Goong memiliki hubungan yang spesial dengan pria. Saat mereka bercinta, ternyata, pacar kakak Goong merekam adegan itu, secara diam-diam. Dengan kurang ajarnya, si laki-laki Dajjal ini, mengatakan bahwa Goong terlalu cantik dan ia merekamnya hanya untuk kenang-kenangan. Namun, si Dajjal ini, berdalih bahwa HP-nya rusak, dan berada di tukang servis HP. Dan entah bagaimana video itu tersebar. Karena kejadian itu, kakak Goong, jadi perbincangan seluruh masyarakat. Dan dunia maya, terutama teman-temannya yang menganggapnya ayam kampus. Kakak Goong, berusaha sebisa mungkin untuk menghapus video itu. Namun, bagaikan virus corona, yang menyebar begitu cepat sejagat maya, dan tidak akan hilang jika akarnya masih ada. Ahli IT sekaligus, tidak bisa menghapus video tersebut. Jika sumber utamanya tidak ditemukan, kakak Goong mulai frustasi, dan tidak menceritakan masalah itu ke adiknya. Lalu, memilih untuk mengakhiri hidupnya seorang diri, dengan cara melompat dari gedung. Di masa sekarang, Goong akhirnya tahu kenapa kakaknya memilih untuk bunuh diri. Goong sangatlah kaget, gangguan panik, dan ingatan masa lalunya terulang lagi. Fakta itu membuatnya histeris sangat sedih, dan akhirnya ia pergi meninggalkan misi tersebut. Mengetahui hal itu, Sung Chul berusaha memahami perasaan Goong, dan membiarkannya untuk sementara waktu. Sementara itu, Hana juga akhirnya tahu bahwa perusahaan Yudata menyediakan konten esek-esek secara diam-diam. Ia mengetahui informasi itu dari mantan pegawai tim inti perusahaan Yudata, yang mulai memberanikan diri untuk memberikan kesaksiannya. Masih dengan penyamarannya, Dogi berusaha menghapus video itu dari server Yudata. Tapi, tidak berhasil, karena ternyata server yang asli tidaklah berada di perusahaan tersebut. Karena kejadian itu, sudah sangat membakar emosi Dogi. Namun, amarahnya memuncak ketika ia tahu bahwa laki-laki yang menjadi pacar kakaknya Goong ternyata bagian dari perusahaan Yudata. Selama ini, laki-laki Dajjal itu ternyata sengaja mencari mangsa di kampus untuk menjadi pacarnya lalu ditiduri. Dan menyebarkan videonya melalui perusahaan Yudata. Kesabaran Dogi sudah mencapai batasannya. Ketika antek-antek Yudata mengerjakan proyek video ilegal, Dogi datang dan menghajar mereka semua. Direktur mulai menyadari siapa Dogi sebenarnya, dan ia menangkapnya. Direktur juga menangkap mantan tim inti yang membocorkan rahasianya kepada Jaksa Hana. Mereka berdua ditahan di sebuah gudang yang berada di villa direktur. Kyung-go dan Jin Eon berhasil mengikuti Dogi. Mereka diminta untuk mencari server Yudata yang mungkin berada di area villa tersebut. Namun, sungguh sayang, mereka tertangkap, dan akhirnya dibawa ke gudang. Direktur mulai memukuli Dogi berkali-kali hingga berdarah. Sementara itu, Goong akhirnya kembali dan ia sadar harus berbuat apa untuk membalas kematian kakaknya.
Setelah menemui Sung Chul, dan mengambil motor di markas, ia pergi menuju villa direktur untuk mencari pusat data, yang belum sempat ditemukan. Di saat yang sama, Kang Hana akhirnya mendapat izin untuk pergi menyelamatkan informan yang sedang disekap bersama Dogi. Goeng mengambil alih komputer di dalam mobil yang sebelumnya dibawa oleh Kyung Go. Ia mulai melacak keberadaan pusat data sambil berurai air mata, dan akhirnya berhasil menemukannya. Mengetahui hal itu, Dogi melepaskan ikat di tangannya, lalu menyerang semua penjaga yang ada di sana, terutama direktur. Lagi, Kang Hana tidak bisa menemukan apapun selain kekacauan yang telah terjadi. Begitupun, jasad direktur tidak bisa diidentifikasi. Begitu juga, para petinggi Yudata yang lainnya dinyatakan menghilang. Perusahaan Yudata mulai ditindaklanjuti. Tapi itu tidak membuat Hana tenang. Karena ia belum tahu siapa dalang di balik ledakan tersebut. Sementara itu, kepala jaksa menemukan kartu pengenal Dogi berada di tempat kejadian. Kepala jaksa menceritakan hal itu kepada Hana, dan mulai mencurigainya. Sung Chul selalu menyempatkan waktunya untuk mengunjungi para penjahat di tahanannya. Ia mengajarkan arti hukuman sesungguhnya, dan berharap para penjahat itu benar-benar sadar atas semua perbuatannya. Akan tetapi, hal itu menimbulkan dendam baru. Salah satu penjahat yang di bawah Dogi di awal cerita melarikan diri dan mendatangi Sung Chul untuk membunuhnya. Sung Chul tidak bisa berbuat banyak ketika penjahat itu datang ke rumahnya, lalu menyerangnya dengan tusukan. Untungnya, Miss Beck datang menolongnya, dan menangkap penjahat itu. Lalu, membawa Sung Chul ke rumah sakit, dan nyawanya terselamatkan. Mengetahui hal itu, Dogi mulai meragukan metode yang digunakan Sung Chul. Dogi menyadari bahwa apa yang mereka lakukan selama ini, pada akhirnya, akan menimbulkan dendam baru. Selama ini, penjahat yang dikalahkan Dogi saat melayani para korban dibawa ke penjara khusus. Tempat itu dijaga oleh orang-orang yang tunduk kepada Miss Beck. Sosok wanita parubaya yang sangat kejam dan terkenal licik. Miss Beck adalah pengusaha sekaligus rentenir alias lintah darat yang suka meminjamkan uangnya. Sung Chul menyewa penjara khusus itu dari Miss Beck dan memintanya untuk menjaga para tahanan. Sementara itu, penjahat sebelumnya mendapat hukuman pribadi dari Miss Beck karena ia telah membunuh para anak buahnya yang sedang menjaga saat itu. Miss Beck membunuh penjahat itu dan mengambil bagian tubuhnya untuk dijual. Sung Chul yang mengetahui hal itu marah karena sebelumnya mereka sudah sepakat bahwa para penjahat tidak boleh dibunuh. Akan tetapi, karena kejadian itu merugikan Miss Beck, dan terpaksa melakukan itu untuk menutupi semua kerugiannya. Dan, part 2 pun selesai. Makasih banyak untuk semuanya, karena udah nonton alur cerita kali ini. Jadi, jika kalian penasaran untuk part selanjutnya, jangan lupa untuk komen sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa lagi. Bye.